Apalagi kalau ngelihat, kenapa orang Cina itu bisnisnya maju-maju, selain memang cara mereka bersikap terhadap uangnya kan berbeda kan, daripada orang kebanyakan. Nah ini bisa diterapin gitu kan. Jadi kayaknya bisa tidak tergelincir ke jalan yang sama deh. Selain memang kan kalau dunia seperti itu ya bukan orang-orang yang pada jujur dan berhati lurus, yang ada akhirnya deket, ngajak investasi, ujung-ujungnya nipu, malah jadi harus dia yang gantiin. Jadi utangnya tuh gara-gara yang kayak gitu-gitu. Dikerjain orang, dijahatin orang terus. Oke. Dan lu mikir, oke, ini bokap gue kena kayak gini, gue gak akan kena seperti ini. Tapi hidup lu sendiri saat itu gimana? Ketika bokap lagi hancur-hancurnya dan berarti kan lu tadinya kayak mau beli apa aja gampang, mau minta apa aja bisa. Tapi abis itu di saat seperti itu lu anak ketiga lagi kan? Anak pertama dari anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, jadi ketika bokap lagi hancur banget, what were you thinking gitu? Rasa yang paling menyakitkan tuh kalau ngelihat orang yang disayang sedih sih. Jadi ketika itu terjadi, bukan perasaan diri ininya yang hancur karena udah gak bisa beli jajan apa-apa lagi, tapi ya Allah, mereka lagi diuji seperti itu. Senyumnya tidak seperti yang kita harapkan ada senyum itu di wajah mereka. Jadi kepahitan yang dirasakan karena gak bisa beli apa-apa lagi itu kalah jauh sama ngelihat tangis mereka atau kesedihan mereka. Jadi jadi malah concern ke situ. Akhirnya lu pergi ke Thailand? Iya, kita pergi ke Thailand baru deh. Tell me, like, please, this is interesting. Thailand. Bukan di Thailandnya sebetulnya. Jadi ada dari Thailand, mendarat di Krungthep, Bangkok ya. Jalan 3 jam ke arah timur, itu perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Sudah di luar Thailand tapi belum masuk Kamboja, itu daerah tanpa hukum. Dan salah satu pelajaran yang dilihat di sana adalah memang ketika akhirnya ke sana katanya pengen bahagia. Sederhana lah. Kalau misalnya istilahnya kemarin ngobrol sama Ustadz Felix itu bicara tentang bagaimana beliau logika tentang ketuhanan dan lain-lain. Enggak, gue mau sederhana. Gue pengen tenang aja. Gue pengen bahagia. Gue gak pengen ngelihat orang-orang yang gue sayang itu kesedihan, nangis, apapun itu. Lu gak pengen jadi beban? Intinya ya, dan juga pokoknya intinya gue simple pengen tenang, pengen bahagia. Makanya yuk pakai cara apa nih? Di Thailand itu Allah izinkan ngelihat semua orang yang pengen bahagia dengan berbagai macam cara. Bandar judi yang jauh lebih kaya dari gua, malah dia pengen tidur harus pakai pil tidur. Tanpa pil tidur dia nggak bisa bangun, nggak bisa tidur. Diajakin cabut, janjian sama psikiater karena berapa hari nggak bisa tidur. Ketemu sama yang istri diminta cerai ke suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Di sana ada. Wow. Mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya mobil Hot Wheels mungkin ya, atau mainan Tamiya gitu ya. Kesel. Makanya mungkin dia kesel ya. Ketemu sama yang beberapa di sana dari dunia entertainment, artis yang bunuh diri ada, yang stres sampai ya kecanduan narkoba ada. Sehingga loh, kalau memang itu semua sumber kebahagiaan tuh kenapa udah punya itu semua aja masih kayak gitu? Ya, kalau bahagia dari tampan, cantik, rupawan ya sama ya, artis juga pada kawin cerai padahal cantiknya iya, tampannya iya. Sehingga akhirnya di situ diizinin ngasih ngelihat kayak enggak bahagia. Bahkan yang beberapa hal yang unik kayak ada perempuan umur 34 tahun lagi ngobrol sama temennya, lagi berbicara tentang aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Padahal hidupnya luar biasa mewahnya nyawa, cuman mereka bisa setidak bahagia itu. Sehingga akhirnya mikir, nyari bahagia dari mana berarti ini ya? Akhirnya dapat 2 kesimpulan. 1, anak kecil yang yang bahagianya tanpa batas, tanpa alasan. 1, anak kecil. 2, katanya orang yang ketemu sama Tuhannya katanya dalam hatinya. Ya, masalahnya kan kita nggak bisa balik lagi jadi anak kecil. Tapi kalau memang dipikir, iya, anak kecil abis benjol sama temennya 5 menit kemudian juga main lagi. Itu bukti bahwa manusia aslinya tuh mudah banget berbuat baik.